Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besertaku selalu, mulai sekarang dan selama-lamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya, mulai sekarang dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup menyembuhkan yang menderita, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhanku, besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Yesus sanggup, haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang menderita, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Tertulis dalam ayat 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Amin, haleluya. Dan tidak ada rencanamu yang gagal, Tuhan. Rencana Tuhan yang sempurna, semua dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus sangat luar biasa. Tuhan Yesus sanggup. Yesus sanggup. Kuasanya tak bisa dibatasi. Kuasa Yesus tak terbatas. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus sanggup melakukan segalanya. Dia sanggup, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya bola kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, maha sempurna. Tuhan Yesus sanggup, haleluya. Kuasanya Yesus tak terbatas. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang menderita, menyembuhkan sakit apapun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Amin.
Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Kuasanya tak terbatas. Kuasanya Tuhan tak terbatas. Kuasamu Bapa, segalanya kau dapat lakukan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya Tuhan yang agung ajaib. Haleluya. Amin. Segala sesuatu bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dia sanggup. Dia sanggup. Kuasamu tak terbatas. Kuasamu tak terbatas Tuhan. Haleluya. Semua dapat kau lakukan. Amin. Haleluya. Apa yang menjadi kerinduan hatiku, Tuhan sanggup pulihkan hidupku. Di saat ku tak berdaya, kuasamu sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Mujizat Tuhan nyata. Ibrani 13 ayat 8, Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita mengikut Yesus. Kuasa Tuhan tak terbatas dan tidak bisa dibatasi, sebab Dia ajaib. Kami memuji-Jika besaran-Mu. Amin. Haleluya. Oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dia agung. Mari kita memuji, menyembah Dia. Kami memuji-Jika besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Kami memuji-Jika besaran-Mu. Ajaib agung Engkau Bapa. Oh ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Oh kami memuji-Jika besaran-Mu. Amin. Haleluya. Oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh dahsyat Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Dan rencana-Mu tidak pernah gagal. Dahsyat ajaib, Kau maha agung, maha sempurna. Agung, agung, mulia, mulia Engkau Tuhan. Tidak ada perkara mustahil bagi Engkau Tuhan. Mustahil bagi manusia, tetapi tidak satu pun perkara mustahil. Betapa dahsyatnya Engkau, betapa mulianya Engkau. Oh haleluya. Biar hari inilah hari yang diberkati Tuhan, kan kami andalkan Engkau di atas segala-galanya. Sucikan Tuhan mulut hamba-Mu, kuduskan sementara hati kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami lapar hauskan firman-Mu. Engkau berfirman dalam Matius 5 ayat yang ke-6, berbagai orang lapar hauskan firman Tuhan, Engkau akan puaskan kami. Isi kami dengan firman-Mu Tuhan. Biar kami tidak diisi dengan perkara dunia yang kenyap ini, tapi kami diisi dengan kuasa firman-Mu. Engkau berfirman dalam Lukas pasal 11 ayat 28, berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara. Kami mau pelihara firman-Mu, dan Kau mau pakai hidup kami Tuhan untuk alat kemuliaan Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa, ampun Tuhan. Roh Kudus, Kami tuntun hidup kami, untuk kami melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna.
Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, juru selamatku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba milik-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari Sabtu pagi ini tanggal 7 Mei 2022. Tanggal 7 bicara angka sempurna. Bulan Mei, bulan yang kelima. Dan bulan kelima artinya angka 5, angka kasih karunia Tuhan. Maksudnya atas rahmat anugerah Tuhan, 5 luka Tuhan Yesus adalah bukti kasih karunia pengorbanan Tuhan menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu saya tadi memuji Tuhan 3 pujian. Ya, bicara Tuhan itu sanggup dan kuasa Tuhan tak terbatas. Dan ajaib Tuhan. Karena dia begitu agung, begitu sempurna. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Karena dia sanggup melakukan. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Siapa yang bisa membatasi kuasa Tuhan? Manusia terbatas kuasanya. Ya, tapi kuasa Tuhan tak terbatas. Karena dia ajaib, maha agung, maha mulia, maha segala-galanya. Semua kita diciptakan sama Tuhan. Nafas pun kita, oksigen yang kita hidup, ciptaan Tuhan. Begitu agung, begitu sempurna, begitu dahsyatnya Tuhan Yesus. Dan kita mencinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Menyenangkan hati Tuhan. Sudah membuat hati Tuhan senang. Hidup kita berkenan, layak kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari, pagi yang indah ini, tanggal 7 Mei. Kita baca firman Tuhan. Raja-Raja pasal 6. Dari ayat 1 sampai 7. Jadi ada angka 7-nya. 6 ayat 1 sampai 7. 6 tambah 1, 7. 7 angka sempurna. Dan kita baca dari ayat 1 sampai 7. 6 angka manusia. Supaya kita tinggalkan kemanusiaan kita. Kita berpusat kepada kesempurnaan Kristus. Dan kita lihat mari. Baca firman Tuhan. Apa yang terjadi? Setiap firman Tuhan kita baca. Pasti ada keajaiban Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Karena memang Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Saya mau baca 2 Raja pasal 6. Puji Tuhan, kemarin kita baca 2 Raja pasal 5. Sekarang 2 Raja pasal 6. Terus kita lanjutkan, kita mau setia sampai Yesus datang. Saya komit dengan Tuhan dalam nama Yesus. Tolong doakan saya juga, saudara. Supaya senantiasa saya dapat kekuatan dari Tuhan. Dalam keadaan sehat, kita hidup saling mendoakan. Sebab kita semua adalah bersaudara. Bapa kita Tuhan Yesus, Bapa yang sempurna, yang kita nantikan kedatangannya, sehingga kita minta sama Tuhan rapture, diangkat sama Tuhan, tinggalkan dunia ini. Tapi hidup kita, tubuh kita hina ini, diubahkan dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Kita rapture, naik ke surga, berjumpa dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca kitab 2 Raja pasal 6, ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu itu adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan, dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Ayat 6, tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Ayat 7, lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di kitab Raja pasal 6 ayat 1 sampai 7. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita mencinta Tuhan Yesus. Kita mau setia baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Sampai kita paham, kita mengerti. Dan membawa kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa agung, betapa mulianya. Di dalam Alkitab banyak perkara ajaib yang terjadi. Beberapa saat yang lalu selalu saya baca keajaiban-keajaiban terjadi. Hamba Tuhan Elia dipakai Tuhan membangkitkan orang mati. Termasuk Elisa juga. Banyak Elisa.
melakukan perkara ajaib. Dari siapa? Dari Tuhan. Dan Elia diangkat hidup-hidup naik ke surga karena Tuhan. Dan Elisa sebagai abdi Allah, kebesaran Allah, abdi Allah. Sudah saya katakan, saya juga abdi Allah, hamba Allah. Ada Allah di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Itu yang besar, itu yang ajaib. Kalau abdi hamba biasa, sudah manusia, selesai, tidak ada kemuliaan. Tapi kalau melibatkan Tuhan, abdi Allah, ada Allah di dalamnya, perkara ajaib terjadi. Perkara yang luar biasa terjadi. Perkara yang spektakuler, supranatural terjadi. Mana mungkin, saudara? Lihat, kalau kita lihat di sini, perkara ajaib Tuhan pakai hamba Tuhan, abdi Allah namanya Elisa. Para kumpulan nabi-nabi, ini kumpulan nabi-nabi, kumpulan hamba Tuhan. Tapi ternyata Tuhan pakai Urapi, hamba Tuhan yang cinta Tuhan, yaitu Elisa sebagai abdi Allah. Waktu mereka, dia bilang di ayat 1, tempat tinggal kami di sini sudah sesak, ya. Jadi dia harus bangun kemah-kemah, bangun rumah dari kayu. Akhirnya dia sepakat dengan teman-temannya, dia pergi ke Sungai Yordan, seberang sana, saudara, dan dia tebang pohon-pohon, dan dia tebang pohon-pohon itu untuk membangun kemah-kemah. Dan dia pinjam, kalau ceritanya, dia pinjam kampak, saudara, ya. Dia lemparkan kampak itu karena apa? Ternyata kampak itu terlempar pada waktu dia menumbangkan sebatang pohon. Di ayat yang kelima, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Selalu, dan ini kalau kita lihat di hidup kita selalu punya masalah, saudara. Masa dia sini kan jagoan, sudah ya, untuk menumbangkan kayu dengan kapak. Ternyata mata kapaknya jatuh ke dalam air. Kalau jatuh ke dalam air otomatis hilang, saudara. Ya, Sungai Yordan. Saya puji Tuhan, saya sudah kurang lebih 60 kali ke Israel, ya. Berapa kali saya selalu pasti 60 kali ke Sungai Yordan. Dalam, saudara, Sungai Yordan. Dan airnya agak sedikit keruh, ya, tidak terlalu bersih, ya. Otomatis kalau namanya kapak hukum Archimedes, ada hukum berat, gravitasi bumi, otomatis hilang, saudara. Tapi karena keajaiban terjadi, karena ada abdi Allah di sini. Kalau bicara abdi Allah, bicara melibatkan Tuhan di ayat yang ke-6. Tetapi berkatalah abdi Allah, berkatalah abdi Allah, berarti ada Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, perkara ajaib terjadi. Mustahil bagi manusia. Dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Oleh itu kita dalam kehidupan kita, kalau penuh dengan persoalan, sewaktu-waktu persoalan bisa menimpa kita seperti ini. Tiba-tiba pada waktu dia menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya. Artinya setiap saat kita punya masalah, setiap saat bisa kita bergumul di dalam pencobaan, bergumul dalam ujian, apapun bisa terjadi. Tapi kalau melibatkan Tuhan, perkara ajaib. Dan perkara ajaib di sini, kalau kita lihat di sini, abdi Allah itu apa? Melempar kayu, dia memotong sebagian kayu. Apa bicara kayu? Kalau kita bicara firman Tuhan, kayu dikaitkan dengan kayu salib Yesus. Melibatkan Tuhan, kayu salib itu tertulis di dalam Alkitab, loh, saudara. Ya, kalau saya baca di dalam Lukas pasal 23 ayat 31, demikian firman Tuhan. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Yesus adalah bayangan daripada kayu hidup di atas kayu salib, di mana Yesus melalui pengorbanannya. Jadi di atas pengorbanan Tuhan ada keajaiban terjadi. Kayu bicara pengorbanan. Di balik pengorbanan ada keajaiban terjadi. Saudara tahu, di Alkitab pada waktu Musa memimpin bangsa Israel sampai di Mara, yang sama, air Mara pahit. Tapi begitu dilempar dengan kayu oleh Musa atas perintah Tuhan, menjadi manis. Demikian sama ini, kapaknya hilang. Tapi abdi Allah Elisa, dia lempar kayu. Ternyata kapak itu ditemukan kembali. Dia muncul kembali, saudara. Ada kuasa Tuhan di balik kayu salib ada. Ada kekuasaan Tuhan. Tertulis, saudara. Coba nih baca. Saya mau baca lagi Yohanes 19 ayat 19. Dikatakan Yohanes 19 ayat 19. Dan Pilatus menyuruh memasang, tertulis di atas kayu salib itu. Coba itu. Kayu salib bicara Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Tertulis dalam Yohanes 11 ayat 19, saudara. Bicara kayu salib Yesus, di balik pengorbanan kita ada kuasa Tuhan. Oleh karena itu mari kita dalam rangka melayani Tuhan, ikut Yesus, harus berani, saudara, bayar harga kayu. Di balik bayar harga kayu ada kuasa Tuhan. Apapun, seperti contoh saya sendiri,
Sejak melayani pekerjaan Tuhan, jadi hamba Tuhan, termasuk rekan-rekan saya hamba Tuhan, termasuk Bapak Ibu. Ikut Yesus tidak sia-sia, ada harga yang dibayar. Ikut Yesus, pikul salib. Ternyata dalam Matius 16 juga ikut Yesus, pikul salib. Berarti pikul salib ada harga yang dibayar. Tapi di balik harga yang dibayar, ada kuasa mujizat Tuhan turun. Seperti Rasul Paulus katakan, saudara, dalam 1 Korintus, memang salib itu, kayu salib itu dihina. Tapi di balik itu ada kuasa, ada kekuatan Tuhan. Memang kadang-kadang dihina, saudara. Coba saya mau baca. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 14, di balik firman Allah katakan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Di balik salib Yesus, kayu bicara pengorbanan dan kekuatan Allah, kebesaran Tuhan. Oleh itu mari ikut Yesus, biarpun ada harga yang dibayar, tapi di balik semuanya itu ada kekuatan Allah, ada kuasa kemuliaan Tuhan. Mari kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau cinta Tuhan karena Dia sanggup melakukan segala sesuatu, dan Tuhan memberkati kita semua. Besok hari Minggu ada harinya Tuhan. Semua datang kepada Yesus atas izin Tuhan. COVID saat ini sudah melandai. Atas izin Tuhan, supaya setiap kita melihat kebesaran Tuhan datang pada kayu salib itu. Di balik pengorbanan ada kekuatan Allah, ada kuasa Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup, haleluya, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Serahkan semua persoalan, semua pergumulan, percaya pada Yesus. Di balik pengorbanan ada kuasa Tuhan yang besar, karena Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup memberkati hidupku. Amin. Haleluya. Dia sanggup. Haleluya. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Dia ajaib. Engkau dahsyat, mulia, agung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas. Hari Sabtu masih hari libur. Besok hari Minggu harinya Tuhan. Setiap kita mari beribadah. Tuhan memberkati semua. Immanuel. Amin.